Halo, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Ronald Marco dari Markomologi. Salam pancing cuan. Baik kawan-kawan, kita akan review market di tanggal 11 Februari 2022. Hari ini indeks composite bergerak melemah di level 6815 atau turun 8 poin di level 0,12%. Memang seperti biasanya, kebanyakan di hari Jumat itu market cenderung untuk profit taking, mengalami penurunan ya. Lalu kita juga bisa langsung masuk ke saham-saham rekom dari Markomologi. Hari ini ada penambahan saham di Bank Jatim. Kami rekomendasikan untuk area akumulasi di 760 sampai dengan 765. Kita ulas untuk yang pertama, IPCM ya. IPCM, baik, saya buka dulu IPCM. Hari ini terbaca memang ada tekanan jual IPCM. Kita lihat dari tekanan jual di level harga 280 terutama 8.000 lot. Tetapi kita lihat ya dari sisi penutupan, setelah ada tekanan jual ada antrian beli, artinya ada yang berusaha untuk mengintervensi agar tetap dapat bertahan. Lalu kemudian untuk power buy sell-nya juga masih lemah. Jadi kita masih anggap ini masih koreksi sehat di IPCM. Kemudian untuk faktor teknikalnya IPCM kita buka ya. Nah, ini tampilan IPCM itu adalah grafik harian. Baik, ini saya perbesar. Jadi pertahanan kita, fondasi daripada kenaikan IPCM memang ada di level ini atau di harga low ini, yaitu 278, dan hari ini hanya sedikit tersentuh, tidak ada tekanan jual di situ. Kemudian kita cek di sini. Jadi dari formasi ini, selama ini masih belum ada tekanan jual, maka kami tetap sarankan hold ya. Tidak usah terburu-buru untuk melepas karena masih terbaca cukup kuat. Jadi tekanan jual ini hanya sekedar profit taking. Dan kemudian kita cek juga untuk review di mingguannya ya, grafik mingguan. Nah, ini juga sebagai penguat bagi kita bahwa IPCM minggu ini tertekan, tetapi masih ada, kita lihat dari sisi volume ada sisi positifnya, tekanan volumenya belum terlalu besar. Ya, ini IPCM, jadi ini volume hijau di 2 minggu lalu, kemudian volume merah, artinya pola bullishnya belum mati ya teman-teman, jadi tetap bisa di hold dulu. Oke, baik, kemudian masuk ke saham kedua PNLF. PNLF tetap juga masih berada di kisaran 174, 177, masih juga sideway ya, masih cenderung sideway. Bisa tetap di keep, di hold. Karena memang terkadang pola sideway itu cukup lama ya, tergantung dari saham itu sendiri bagaimana pola sideway-nya. Untuk faktor teknikalnya kita cek juga PNLF ya, kesehatannya gimana nih PNLF. Nah ini. Baik. Nah, ini agak riskan ya, teman-teman. Kita lihat ada tekanan jual di sini. Tekanan jual di minggu ini ya. Ini secara mingguan. Patut diwaspadai karena ini volumenya juga cukup besar. Tetapi tetap tidak usah terburu-buru untuk cut loss. Karena apa? Karena tetap pertahanan kita adalah di 170, 171 di sini ya. Inilah pertahanan dari PNLF. Kemudian daily-nya juga ya, saya rasa belum ada sinyal untuk turun ya, karena memang ini masih tetap bertahan di atas 173. 173 ini support kuat juga secara harian. Tetap kita hold untuk PNLF. Lalu EV juga masih dalam fase akum. Mengapa kita harus tetap akum ya? Akum secukupnya sesuai dengan ekspektasi masing-masing teman-teman, maunya berapa banyak
cukup dibeli, kemudian bisa di keep, di hold. Nanti pada saat sesuai target naik, maka akan kami informasikan. Lalu saham berikutnya KBLV. KBLV ini juga salah satu saham long term ya. Beberapa teman-teman saya lihat juga trading di KBLV. Saya tidak akan melarang, Jadi selama memang belum naik, KBLV pasti akan enak ya untuk ditradingkan. Silahkan saja. Tetapi bisa disisakan beberapa lot untuk istilahnya untuk di keep sampai maturity, sampai sesuai dengan target yang kita harapkan. Untuk KBLV kita lihat volume buy cukup kuat di sini, 57% buy. Di area 4 volume terbesar ada di area 450 dan 440, terutama 440 penutupan ini tetap ada positif ya, meskipun minus hari ini turun 2,22%, tapi kita lihat volume di sini create cukup baik, artinya ada keseimbangan. Baik secara teknikal, bagaimana dengan KBLV? Ya, ini teknikal KBLV secara harian, daily. Kembali hampir mirip dengan IPCM tadi, bahwa ini ada volume beli tinggi, candle putih, kemudian ada candle hitam. Bisa jadi ini hanya sekedar profit taking, karena masih bertahan di atas resisten di 440, karena support terdekatnya saat ini adalah 438. Jadi bisa cek sini, ini high 438 ya, ini adalah support yang terkuat secara harian. Lalu untuk mingguannya KBLV kita cek, kita lihat ya, teman-teman bisa pelajari namanya volume ini kita lihat dari batang hijau ini ya, ini volume beli, kemudian di minggu yang ini ada volume jual, tapi tidak sebesar tekanan beli pada saat minggu yang saya tunjukkan ini ya, di minggu minggu terakhir Januari. Dan kemudian di minggu yang saat ini, Anda bisa lihat ya, volumenya meningkat cukup tajam. Jadi di sini ada peningkatan volume positif di KBLV. Tetapi sayangnya untuk penutupan seharusnya idealnya memang ada di high yang minggu lalu di 480, tapi tidak create ke sana. Tapi sejauh ini masih dapat dikatakan tren dari KBLV masih cukup terjaga. Kemudian dari sisi stokastik ya, teman-teman bisa lihat ini stokastiknya datar sekali, tidak bergerak. Ini juga salah satu indikasi bahwa KBLV ini tergolong tidak mahal, masih murah. Jadi potensi untuk naik masih terbuka dengan kisaran target terdekat di kisaran area di 770 sampai dengan di 930. Jadi ini proyeksi kita untuk jangka menengah panjang. Lalu kita ulas lagi untuk saham CK. CK juga cenderung sideways setelah kami rekomendasikan. Nah, ini volume dari CK. Sepi ya. Mungkin teman-teman lihat ini saham kenapa sepi sekali ya. Memang pada saat fase seperti ini, orang akan melihat ini saham ini sepi. Artinya tidak ada transaksi. Tetapi apabila teman-teman mau untuk mengakumulasinya, apabila ada dorongan naik, setidaknya untuk menembus level psikologis 2000, pastinya volume akan ada peningkatan. Jadi jangan khawatir untuk beli saat sepi, bukan berarti itu tidak akan bisa naik, tapi bisa jadi memang masih dalam fase akumulasi. Jadi kami melihat CK ini sudah punya potensi untuk dipertahankan. Kemudian saham Buka. Nah, ini Buka area akum kita 278 282. Hari ini Buka seperti harapan kami memang pastinya akan ada koreksi sehat di saham Bukalapak. Nah, ini kondisi dari teknikal Bukalapak ya. Masih wajar, turun wajar, karena pada harga untuk naik itu butuh waktu bergelombang. Tidak serta-merta langsung naik seketika, sekejap itu ya. Kita lihat sini proses kenaikan dari Buka masih berjenjang, jadi masih dibayangi keraguan-raguan sebenarnya. Tetapi kita lihat di sini, kalau apabila kita anggap ini fondasi di 384 ya, di sini. Kemudian turun 3 hari, kemudian
penutupan tetap masih di atas low yang saya mention ini, yang saya tunjukkan ini. Jadi artinya bahwa ada perlawanan, ada intervensi juga setelah turun 3 hari ini. Bagaimanakah di hari Senin depan? Nah, ini akan menjadi tantangan bagi Bukalapak. Kemudian untuk secara mingguan ini terbaca naik 2 minggu ya teman-teman. Naik 2 minggu masih bertahan di atas support di 372. Ini 372. Oke, saya kasih tanda ya level supportnya 372. Oke, dia masih kuat dengan resisten pastinya di sini nih di 406. Jadi pintu untuk kenaikan dari Bukalapak adalah kembali dorongan di atas 406. Apakah mampu ya minggu depan? Teman-teman bisa pantau, bisa beli pada saat breakout lagi 406 di break, itu bisa dibeli lagi. Dan semoga apa yang menjadi keyakinan kami bahwa akan ada technical rebound buka, khususnya edisi khusus di bulan ini, karena kita harapannya bulan ini ada technical rebound di level 530 sampai dengan 670 660. Demikian untuk Bukalapak. Untuk Pegas langsung saja kita cek untuk secara teknikal ya. Kita langsung masuk ke teknikal aja untuk Pegas. Ya, ini. Baik, untuk Pegas sideway, tapi ada volume buy di sini. Ada higher high, higher low. Nah, indikasinya otomatis Senin minggu depan akan kita cek ya, apabila ada dorongan kembali beli, break di high yang ini ya di 1430, artinya sinyal juga akan semakin kuat untuk naik. Ini secara mingguan ya, ini candle mingguan. Pegas masih terjaga. Memang secara harian ada koreksi 3 hari. Nah, ini polanya. Saya tetap rekomendasikan hold untuk Pegas. Kemudian KKGI, ini juga rekomendasi kami untuk kondisinya pada hari ini sideways, datar ya. Oke, masih bisa di keep, bisa dipertahankan, karena memang KKGI ini kita proyeksikan untuk jangka menengah untuk mencari gain 50% ya kurang lebih. Ini untuk time frame bulanan. Jadi sini ada kekuatan di sini ya, fondasi yang kuat bagi KKGI. KKGI berapa sih targetnya? Pastinya ini akan ditembus nih level high ini 448. Ini pastinya untuk ditembus. Jadi target kita tembus ke sini dan naik ke atas 500 di area 525 sampai dengan 550. Kemudian BTPS, kita lihat dari sisi teknikalnya. Bank tabungan pensiunan syariah. Nah, ini BTPS ya, setelah naik ada koreksi, masih wajar. Secara harian uptrendnya terjaga ya. Kemudian secara mingguan juga kita cek di sini. Jadi level resisten di sini di 3660, kemudian di 3770 sudah terlewati. Ada volume beli di sini, ada potensi crossing dan RSI masuk ke atas level 50 kembali positif, masih oke. Untuk BTPS masih oke. Bagi yang mau menahan untuk bertahan nggak apa-apa, kita maksimalkan profit ya. Usahakan untuk cari profit yang maksimal. Untuk high-nya 3790 di bulan lalu. Ini adalah resistennya, close-nya 3780, masih tipis, tetap punya peluang untuk kenaikan. Di sini kita lihat ada perpotongan, artinya akan ada crossing, golden cross ya, ada golden cross di sini, bagus ya. Ya kita harapkan ya kedepannya akan terus naik nih. Sebenarnya secara fundamental masih murah untuk BTPS. Saya belum uraikan mengenai fundamentalnya, tapi saya sudah cek masih oke untuk BTPS ya. Lalu untuk PTBA hari ini saya rasa menguat ya. Kita cek di sini PTBA. Ya, PTBA menguat. Di sini ada akumulasi bandar kuat di sini nih. Kita cek AK, ZP, Kim Eng ini salah satu
Bandar nomor 1 ya, by data dari awal tahun sampai dengan hari ini, Kim Eng. Kemudian untuk faktor teknikalnya PTBA. Ya ini pola formasi yang cukup baik. 3 candle ini memiliki formasi yang baik ya. Ada volume di sini, ada tekanan jual, tapi ada dorongan kembali. Ini formasi yang baik secara harian. Kemudian, nah ini minggu ini fix ya, tutup seperti ini minggu ini. Nah kita lihat di sini ada tekanan jual, ada merah, tetapi diapit dengan hijau, Artinya di sini apa? Logikanya apa? Bila ada big buy, ada buyer di sini ya, ada buyer. Kemudian minggu ini ditekan turun ya. Kemudian didorong lagi naik. Jadi ada perlawanan, ada intervensi. Harapannya untuk minggu depan pastinya akan terus naik untuk PTBA. Untuk target PTBA kami floating aja, jadi tidak ada target-target khusus. Nanti kita akan sampaikan di grup ataupun di grup WA kapan untuk jualnya. Jadi saya tidak tetapkan TP pastinya. Lalu Bank Jatim, nah ini salah satu rekomendasi kami yang baru rilis di hari ini. Bank Jatim ya. Kenapa Bank Jatim? Saya lihat ada pola kelanjutan daripada trend up-nya. Nah, ini Bank Jatim. Kita perhatikan seksama, ini adalah fondasinya. Jadi candle yang bulan tanggal 7 Februari kemarin itu adalah fondasi di sini. Dengan area low di 745. Kemudian turun 4 hari. Ini koreksi, ada tekanan. Lalu kita lihat secara mingguan, baik. Nah, cek di sini ya. Ini formasi yang sama dengan PTBA tadi, jadi secara mingguan. Pada minggu ini, di candle yang saya tunjuk ini, ada formasi buy, ada volume buy. Kemudian di minggu selanjutnya, ada tekanan jual. Tetapi tekanan jual ini secara volume tidak mampu mengalahkan volume yang minggu sebelumnya. Oke, lalu di minggu ini, ya kan, saudara-saudara bisa cek nih. Wow, volumenya kembali meningkat ya. Nah, ini sinyal. Jadi apabila ada formasi apit seperti ini, artinya 70-80% untuk minggu depan ada potensi kenaikan nih untuk di KBLV. Juga secara tutupan di Bank Jatim ya. Juga untuk penutupan Bank Jatim ini, teman-teman bisa lihat tutup di 760 atau di high di minggu lalu. Artinya dia ngetem di atas high minggu lalu. Itu sangat positif sekali bagi kami. Dengan kita lihat ada potensi crossing di sini untuk golden cross, kemudian RSI yang kembali menanjak. Masih menarik ya Bank Jatim. Meskipun memang secara berbulan-bulan mungkin teman-teman yang punya Bank Jatim akan bertanya-tanya nih. Nah, ini Bank Jatim lama sekali sideway-nya ya kan. Tapi ya kita lihat ada potensi, jadi kita masuk pada saat momentum yang pas. Jadi nggak perlu nunggu sampai 4 bulan ini Anda menahan Bank Jatim. Tapi kami berikan clue bahwa tren akan berjalan kembali, tren up akan dimulai. Nah, kemudian kami melihat di sini ada banyak-banyak pola ya, banyak-banyak pola. Mungkin bagi teman-teman yang tahu dengan hidden bullish, jadi hidden bullish itu ada suatu pola di mana ada indikator yang bergerak ya kan, yang menunjukkan bahwa akan ada pola bullish. Nah, itu juga kami lihat di Bank Jatim. Ya, demikian dulu untuk review kami di hari ini, hari Jumat, belakangan terakhir. Portofolio tidak ada perubahan, tidak ada profit taking maupun tidak ada stop loss. Jadi artinya tetap kita pertahankan saham-saham ini. Jadi yang masih tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11 ya, masih ada 11 saham yang ada dalam portofolio kita. Itu artinya yang kami rekomendasikan tidak sembarangan saham ya teman-teman. Kita tidak melempar secara sembarangan, harus beli ini, beli itu, beli ini, seakan-akan kutu loncat atau pindah sana, pindah sini untuk trading jangka pendek. Kami berusaha untuk memberikan rekomendasi yang aman, rekomendasi yang juga dapat memberikan profit yang maksimal, dan juga kami akan batasi risiko-risiko apabila ada risiko. Jadi selama teman-teman masih membentuk portofolio
seperti yang ada di dalam rekomarkomologi ini, saya percaya, saya yakin bahwa Anda dapat mendapatkan return yang maksimal. Return maksimal itu seperti apa sih? Apabila Anda berpikir bahwa 50% itu biasa atau gimana ya? Anda profit 50%. Pernah nggak ada teman-teman yang untung 50% dari satu saham? Atau mungkin 100%? Atau mungkin juga bahkan lebih. Jadi kami akan tetap guide teman-teman ya untuk maksimal. Jadi pada saat kita jual pun harus yang terbaik, harus yang maksimal. Karena waktu harus kita manfaatkan. Jadi jangan kita buang-buang waktu untuk hanya bertransaksi secara harian misalnya ya. Saya nggak melarang memang untuk transaksi harian, tapi saran saya ada juga Anda punya model seperti portofolio markomologi ini supaya Anda dapat merasakan keuntungan yang dahsyat. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, sampai bertemu di pekan yang ke depan. Salam markomologi, salam pancing cuan.